Saat ini tersangka kasus dugaan korupsi Hambalang Anas Urbaningrum masih menjalani pemeriksaan di gedung KPK Jakarta. Demikian pula dengan Rano Karno yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ratu Atut Husia. Kita bergabung dengan reporter SCTV Desa Pridini. Desa, silakan, seperti apa jalannya pemeriksaan? Ya, Joanita dan saudara, hari ini atau tepatnya di hari Jumat, sejumlah pejabat diperiksa oleh penyidik KPK. Di antaranya yang pertama ialah pada pagi tadi sekitar pukul 9.30, Wakil Gubernur Banten Rano Karno tiba di gedung KPK Jakarta. Rano Karno tiba ditemani oleh ajudannya dan ia dipanggil atau diperiksa sebagai saksi untuk pertama kalinya terkait dengan sengketa pemenangan Pilkada Lebak, Banten. Rano Karno diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Rano Karno juga diduga atau dinilai mengetahui perihal pemenangan Pilkada Lebak, Banten karena Rano Karno posisinya saat itu adalah sebagai Wakil Gubernur Banten, di mana kasus ini juga telah menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Husia menjadi tersangka serta adiknya Tubagus Hairiwardana. Dinilai ada praktek suap menyuap dalam pemenangan Pilkada Lebak, Banten ini yang tentunya melibatkan ketiga orang tersebut. Dan Rano Karno sendiri juga beberapa hari lalu baru saja melantik Bupati Lebak, Banten. Namun saat memasuki gedung KPK, Rano Karno tidak banyak menanggapi pertanyaan wartawan dan hingga saat ini sudah kurang lebih sejak pukul setengah 10 pagi tadi, itu artinya sudah beberapa jam Rano Karno diperiksa, namun hingga saat ini ia belum juga keluar. Dan terkait dengan tersangka Akil Muhtar yang ditetapkan sebagai tersangka atau saat ini masih ditahan di KPK sebagai tersangka korupsi serta ia juga ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan barang bukti narkoba beberapa saat yang lalu atau tepatnya sekitar 15 menit yang lalu. Penyidik dari Badan Narkotika Nasional Selamat Pribadi ditemani juga dengan juru bicara atau tepatnya humas dari BNN Kombes Pol Sumirat. Mereka berdua tiba di gedung KPK Jakarta untuk melakukan pemeriksaan pada tersangka narkoba mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar. Pemeriksaan ini adalah pertama kalinya pasca Akil ditetapkan pula selain sebagai tersangka suap dan korupsi, ia juga ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja yang ditemukan saat penyidik KPK menggeledah ruang kerjanya di gedung Mahkamah Konstitusi. Dan tadi juga sudah sempat dijelaskan oleh penyidik BNN bahwa Akil Muhtar dikenakan atau disanksi dengan pasal kepemilikan serta penggunaan barang bukti narkoba, yakni jenisnya adalah ganja dan sabu, dan ancaman hukumannya sendiri adalah di atas 5 tahun penjara. Dan selain Akil Muhtar dan juga Rano Karno, hari ini penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum, tersangka dari suap Hambalang. Anas Urbaningrum sendiri hari ini diperiksa untuk pertama kalinya pasca penahanan yang dilakukan pada Jumat pekan lalu. Dan tadi Anas Urbaningrum datang atau tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi. Anas Urbaningrum tiba di gedung KPK pada pukul 10 pagi dan setelah itu juga disusul oleh para kuasa hukumnya. Di antaranya ialah ada Firman Wijaya dan kemudian salah satunya adalah pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dalam pernyataannya, Adnan Buyung tadi sempat menyinggung perihal netralitas dari penyidik KPK yang kuasa hukum Anas sendiri juga menilai bahwa praktik penetapan tersangka maupun penahanan Anas Urbaningrum ini atas perintah atau atas intervensi dari Istana Negara. Dan berikut petikan pernyataan dari Adnan Buyung Nasution. Perkara Anas ini kan suatu perintah, ya seharusnya KPK menolak perintah-perintah begitu. Tapi oke lah, ayo kita lihat ya bersama-sama bagaimana pemeriksaan KPK, apakah jujur, lurus, adil, atau ini sekedar pencitraan ya, untuk kekuasaan. Indikasi pencitraan dari mana, Pak? Pencitraan gimana, Pak? Pencitraan gimana, Pak? Ya pencitraan. Baik saudara, tentunya hingga saat ini kami masih menantikan jalannya proses pemeriksaan terhadap Anas Urbaningrum dan akankah KPK tetap menjaga netralitasnya. Demikian sementara ini yang dapat kami laporkan dari gedung KPK Jakarta. Kembali ke Joanita Wiratmaja di studio. Ya, terima kasih Desa Pridini, laporan Anda secara langsung dari gedung KPK.